mencipta. Apa bedanya dengan khalaqa dengan ja'ala? Dalam Al-Qur'an ada ayat atau surah namanya surah Fatir. Fatirus samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba wa yazidullahu fil khalqi ma yasha. Dalam surah Fatir Allah firmankan, dialah Allah pencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat bersayap. Sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang tidak terbatas. Maka semakin banyak sayapnya malaikat itu menunjukkan tingkat keagungannya, kemuliaannya. Nah, ini menunjukkan kata Al-Quran, di antara kita iman pada malaikat, malaikat ini makhluk bersayap. Tapi jangan imajinasi kita langsung terpikir ke burung. Berarti malaikat itu tubuhnya seperti manusia, tetapi ada sayapnya. Makanya seringlah manusia itu terperdaya dengan hayalannya, dibuatlah gambar, ya kan. Malaikat itu wajahnya tidak tampan, tidak cantik, karena bukan laki bukan perempuan. Mau disebut tampan ya tampan, disebut cantik ya cantik, karena bukan jenis kelamin, tidak berjenis kelamin. Makhluk yang tidak berjenis kelamin malaikat. Semua makhluk berjenis kelamin kecuali malaikat. Maka hanya malaikat yang tidak berkeluarga, hanya malaikat yang tidak punya hawa nafsu, tidak punya hasrat, keinginan, syahwat. Semua makhluk memiliki. Ini bedanya malaikat dengan jin, walaupun sama-sama makhluk roh, makhluk halus. Nah, kata Ibnu Abbas ketika saya membaca ayat Fatirus samawati wal ard ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba wa yazidullahu fil khalqi ma yasha. Allah adalah Fatir, pencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat sebagai utusan Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu malaikat memiliki ajnihah, sayap-sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang tidak terbatas, sekehendak Allah. Apa mana Fatir gitu, kata Ibnu Abbas. Sampai aku mendengar 2 orang Arab berselisih. Ada 2 orang Arab Baduy berselisih, bertengkar, memperebutkan galian sumurnya, perebut mata air. Maka yang seorang mengatakan, ana fatortuha awalan. Ini aku yang pertama kali memilikinya, pertama kali yang membuatnya, pertama kali menggalinya. Nah, sehingga kata Ibnu Abbas, berarti mana fitrah itu adalah penciptaan awal, adalah pembuatan yang pertama. Jadi Allah menciptakan pertama kali di awal penciptaan manusia. Dasar penciptaan manusia itu adalah fitrahnya semuanya bersih, semuanya seimbang, semuanya adil. Allah ciptakan fitrah manusia itu asalnya adalah bersih. Nah, makanya perjuangan hidup manusia itu hakikatnya, intinya itu menjaga tetap hidup ini dalam fitrah, hidup ini dalam kesucian, dalam kebersihan, karena Allah menciptakan sejak awal jiwa dan diri manusia hanya bersih, tidak memiliki kotoran. Dia tercipta dalam kesucian fitrah, sebagaimana firman Allah, fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Nah, maka Allah ciptakan manusia fitrah, dan Allah ciptakan agamanya juga asalnya fitrah. Maka klop antara jiwa manusia dengan agama.
Maka perjuangan hidup manusia menjaga dirinya terus dalam fitrah kesucian jiwa manusia. Nah, kesucian jiwa ini yang jadi tujuan syariat Islam, maka disebut dengan tazkiyah. Allah mengutus para nabi, para rasul itu untuk selalu menjaga kesucian jiwa. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah telah mengutus rasulnya dari kalangan orang ummi, orang yang buta huruf, yaitu masyarakat Arab zaman dahulu yang mayoritas tidak bisa tulis. Kenapa Allah pilih rasul itu di tengah orang-orang yang buta huruf? Bukan dipilih dari bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa India, bangsa China, bangsa Mesir yang sudah maju peradabannya di masa itu. Nah, justru firman Allah supaya manusia tidak curiga. Jangan-jangan Nabi dan Rasul ini terinspirasi oleh bacaannya, oleh ilmunya. Tapi betul-betul Rasul diutus Allah tuh inspirasinya murni dari wahyu, bukan dari inspirasi bacaannya. Maka firman Allah, kalaulah kami utus engkau Muhammad sudah bisa baca, sudah bisa tulis, lartabal mubtilun, orang-orang yang senangnya membantah akan menjadi semakin ragu. Paling Nabi Muhammad itu niru Taurat, niru Injil, niru Zabur. Makanya dipilih dari bangsa yang masih orisinil, masih perawan pikirannya, gagasannya dipilih supaya dia tidak punya interpretasi dari prepensi sebelumnya, murni dari tuntunan Allah. Makanya betul-betul Quran ini turunkan pada jiwa yang masih orisinal, sehingga yang diarahkan oleh Allah itu adalah betul-betul wahyu. Masya Allah. Itu pun masih banyak yang memfitnah Nabi. Nabi ini meniru-niru. Dari dulu sampai sekarang masih banyak yang menganggap seperti itu. Kalaupun Al-Quran, ajaran Islam banyak kesamaan dengan ajaran Nabi yang lain, bukan niru, tapi itu menunjukkan sumber yang sama, bahwa memang asalnya adalah dari Allah, wahyu dari sumber yang satu. Makanya kalau prinsip-prinsip agama pasti asalnya sama. Pertama tentang ketauhidan, tentang penciptaan alam semesta, tentang tujuan hidup manusia. Itu pasti sama semuanya. Para nabi itu nggak ada yang berbeda. Ini menunjukkan sumber yang sama. Nah, bukan meniru-niru, tapi menunjukkan sumber yang sama. Karena Allah utuskan para nabi dan rasul setiap zaman. Nah, maka semua nabi ini mengajarkan memelihara kemurnian, kebersihan jiwa, jalan hidup. Maka Allah firmankan, kami utuskan rasul dari bangsa ummi itu adalah untuk apa? Ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati, untuk membacakan ayat Allah, wa yuzakkihim. Nah, untuk membersihkan, mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan jiwa manusia dari kotoran yang muncul ketika sudah hidup di dunia. Kotoran i'tiqad, itulah keyakinan yang syirik. Kemudian kotoran akhlak, perilaku, itulah sikap-sikap perilaku yang buruk, disebut dengan akhlakul madmumah, sayyi'ah, perilaku yang buruk, seperti sikap sombong, takabur, hasud. Coba Bapak sekalian, bayi begitu lahir, apa sudah ada yang berkeyakinan musyrik? Enggak ada. Ada bayi nggak lahir langsung sombong, wah gua mah pasti bakal jadi presiden nih, mentang-mentang calon presiden begitu lahir udah langsung sombong? Tidak ada, semuanya sama. Ada bayi yang lahir langsung punya sifat hasud? Enggak ada. Murni bersih bayi. Makanya semua manusia lihat bayi mah sayang, cinta. Dia polos, belum membawa
beban apapun, ya masih murni. Nah, itulah kenapa dia pasrah hidupnya itu semata-mata menyerahkan diri pada Allah. Maka Allah tanamkan rasa cinta kepada semua makhluk. Jangankan manusia, binatang saja sayang kalau kepada anaknya. Nah, itu karena dia masih hidup dalam fitrah, betul-betul hidupnya dalam bimbingan kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak menanamkan kasih sayang kepada bayi itu, bayi apapun, manusia, binatang, maka tidak akan timbul rasa sayang, cinta kepada anak-anaknya itu. Maka di antara ciri rahmat kasih sayang Allah, ditanamkannya rasa cinta dalam diri manusia itu kepada bayi apapun. Bayi mah lucu, boro-boro bayi manusia ya Bu ya. Bayi kera aja lucu. Anak anjing saja lucu. Apalagi anak kucing gitu. Anak burung. Itu sifat penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para nabi itu diutus untuk membersihkan itu, bersihkan akidah, membersihkan akhlak, membersihkan ibadah, membersihkan pola pikir, jalan hidup, semuanya bersih di jalan Allah. Nah, maka orang yang sukses, yang berhasil dalam hidup, hakikatnya bukan dia berhasil meniti karir, berhasil menjabat jenjang kekuasaan tertinggi, menghimpun kekayaan sebanyak apapun. Itu semuanya akan ditinggalkan, akan dilepaskan. Tapi yang berhasil dalam hidup ini, firman Allah adalah orang yang berhasil terus menjaga kesucian dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh orang yang beruntung itu, yang sukses itu, orang yang telah mampu menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi ukuran sukses dalam pandangan Allah adalah bagaimana orang mampu menjaga kesucian jiwa. Ukuran kegagalan hidup menurut Allah adalah ketidakmampuan menjaga kesucian diri. Maka disebut qad aflaha man zakkaha, sungguh telah berhasil, beruntung, berbahagia orang yang man zakkaha, orang yang sucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwa. Nah, menjaga kesucian jiwa itu dengan tetap menjaga tauhid, kesucian keyakinan akidah, menjaga kemuliaan akhlak, menjaga ketaatan ibadah. Maka iman, ilmu, amal soleh itulah kunci memelihara kesucian hati, kesucian jiwa. Sedangkan kejahilan, kekufuran, keingkaran, kemaksiatan itulah kunci pengotoran jiwa. Nah, maka jiwa yang kotor disebut jiwa yang berdosa. Sebab itulah maka manusia sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit istighfar. Maka yang paling banyak dilakukan Rasulullah adalah ucapan apa? Istighfar. Ucapan mohon ampun. Kenapa? Karena kesadaran jiwa manusia selalu tergelincir. Ucapannya, perbuatannya, sikap perilakunya. Maka kata Nabi, istaghfirullah wa atubu ilaihi. Beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Wallahi, demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku, kata Nabi, selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari semalam minimal mi'ata maratin, 100 kali. Itu Rasulullah. Makanya banyak sekali jenis istighfar dalam Al-Quran, ya. Sudah kita sampaikan kemarin. Kalimat astagfirullah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Maka di antara perbuatan ucapan Nabi yang paling sering adalah ucapan istighfar. Nah, hakikatnya istighfar itu kembali kepada kesucian jika terjadi kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan apapun dilakukan manusia itu berdampak kepada pengotoran jiwa. Pengotoran jiwa. Makanya Bapak sekalian, dosa di dalam Al-Quran
itu disebutnya danbun. Disebutnya apa lagi? Wizrun. Disebut apa lagi? Ismun. Jadi disebutnya danbun, ismun, kemudian wizrun, danbun. Makanya kita berdoa faghfirli dzunubi, ampunilah dosa-dosa. Yang paling sering disebut itu dunub, jama dari danbun, dal nun ba, danbun, jamanya dunub. Kata hasa itu danbun itu seakar kata dengan adnab, artinya adalah ekor. Jadi danbun, dunubun artinya dosa. Danbun, adnabun itu artinya ekor. Umpamanya dalam hadis Nabi, kalau kamu mau sholat subuh, lihatlah ke arah timur langit, maka kamu akan melihat fajar. Fajar itu adalah semburat cahaya. Semburat cahaya itu ada dua macam. Ada semburat cahaya yang ke atas, itu vertikal. Ada semburat cahaya yang ke samping. Nah, ciri waktu subuh mah semburatnya itu ke samping. Maka kata Nabi, kadan bisirhan, seperti ekor serigala. Nah, ekor serigala mah gak begini, tapi selalu ini. Jadi Nabi menggambarkannya, semburat fajar itu seperti ekor serigala. Serigala itu ekornya itu tidak seperti anjing biasa yang suka ke atas ekornya gini, tapi ke bawah. Maka disebut dan busirhan, ekor serigala. Jamanya adnabul bakor. Adnabul bakor itu artinya adalah ekornya sapi. Jadi kalau manusia berdosa itu adalah isyarat. Manusia berdosa itu kiasan seperti binatang berekor. Maka dosa itu selalu menjadi buntut kehidupan, betul nggak? Dosa itu menjadi ekor permasalahan. Makanya kalau orang banyak masalah itu namanya banyak ekornya, banyak buntutnya, betul nggak? Orang yang nggak punya masalah mah nggak punya ekor, ya nggak? Pergi kemana juga nggak punya buntut saya mah. Artinya apa? Nggak pernah meninggalkan jejak masalah. Maka pendosa itu dimanapun berada selalu menyimpan masalah. Tuh, itu cirinya. Ciri pendosa itu di mana dia berada menyimpan jejak masalah, meninggalkan masalah. Nah, manusia yang berdosa itu manusia yang banyak masalah. Masalah dengan siapa? Dengan Allah bermasalah. Dengan sesama manusia bermasalah. Dengan Allah meninggalkan kewajiban, melanggar yang dilarang. Dengan manusia melanggar hak orang lain. Dengan alam merusak. Itu disebut orang mudnib. Orangnya tukang berbuat dosa. Itu disebut dengan dzalik. Maka kenapa manusia harus benci dosa? Ya karena tidak layak manusia berekor. Betul nggak? Coba secantik-cantiknya seorang gadis gitu, tetapi berekor, berbuntut kayak kera, maka akan luluh kecantikannya, keelokannya. Setampan-tampannya pemuda, sayang berekor, berbuntut, nggak bakal yang mau tuh gadis. Mendingan kalau ekornya sedikit, ini ekornya panjang, sampai itu bisa di celana-celana acan. Maka manusia yang berdosa itu manusia yang makin banyak ekornya. Cuma kalau ekor di binatang, danbun di binatang itu ekornya fisik, jasmani, dia memanjang. Tapi kalau danbun pada manusia, ekornya bukan dalam jasadnya tapi dalam jiwanya. Maka manusia yang berdosa itu manusia yang berekor, jiwanya itu buntutan, bukan bintitan. Orang bahasa Sunda itu bintitan jeung buntutan, apa bedanya? Kalau buntut mah
di belakang tulang ekor, kalau bintit di mata. Nah, jadi manusia itu harus benci pada dosa seperti dia bencinya kalau tubuhnya itu tumbuh ekor. Maka kalau orang berdosa diibaratkan itu orang yang numbuh buntut. Satu kali dosa berbuntut sejengkal gitu. Berdosa lagi nambah 2 jengkal. Bayangkan Bapak sekalian, kalau manusia dosanya oleh Allah diwujudkan dalam bentuk fisik, maka akan ditemukan manusia yang berjalan di muka bumi pada ngagugusur buntut, saking banyak dosanya. Maka manusia akan merasa terhina. Nah, jadi kalau orang ada gejala berbuntut aja di tubuhnya, wah pasti baru numbuh sesenti aja udah panik dia, betul nggak? Kita umpamanya nauzubillah ya, ada penyakit tiba-tiba di tulang ekor kita numbuh gitu. Numbuh sesenti, 2 senti, sejengkal, 2 jengkal, panik tuh manusia, pasti akan berobat kemana-mana minta dia apa? Dipotong. Nah sekarang manusia panik nggak punya dosa di jiwanya, berbuntut karena nggak kelihatan, jadi nggak merasa apa-apa. Padahal kalau dilihat kacamata malaikat, ini orang sudah banyak banget buntutnya, sudah panjang banget ekornya. Nah, buntut di sinilah buntut masalah dia di hari kiamat di sisi Allah Ta'ala, dihisabnya berat. Karena banyak sekali masalah yang dia lakukan, pelanggaran. Maka tiap pelanggaran itu menimbulkan buntut kehidupan, yaitu beban hisab pada hari akhirat. Nah, ini filosofi dosa dalam Al-Quran. Dosa itu dzanbun, ekor. Janganlah kita manusia yang beriman pengen punya ekor. Ya, yang kedua, dosa di dalam Al-Quran disebut apa? Disebut dengan wizrun. Wizrun. Maka kata Al-Quran, ala taziro waziratu wizro ukhra. Tidaklah orang yang berdosa memikul dosa orang lain. Dosa disebut wizrun. Maka orang yang sudah dibebaskan dari dosa telah dibebaskan dari beban kehidupan. Kalau tadi dosa disebut dzanbun, artinya apa? Ekor. Kedua dosa disebut apa? Wizrun, artinya beban yang menggelayut di jantung kita, yang menggantung di kolbu kita, yang membebani hati kita, jiwa kita, itu disebut dengan dosa. Maka dosa apapun akan membebani jiwa manusia. Boro-boro dosa besar, Bu. Dosa ke tetangga saja kita beban, mau ketemu jadi nggak berani ya, Bu ya. Aduh, mau keluar aja nengok-nengok dulu, ada nggak tetangga sebelah gitu. Itu manusia. Jangankan dosa besar kepada Allah, kita dosa kepada sesama manusia saja sudah tahu kita keluar bawa kendaraan motor harus pakai helm. Begitu nggak pakai helm, beban nggak hati kita? Beban, culak culuk ya polisi tuh. Bawa kendaraan tidak melengkapi surat-suratnya, tidak tenang, beban. Apalagi akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, membawa pelanggaran-pelanggaran, beban jiwa seseorang tuh. Maka cirinya dosa, orang tidak pernah merasa nyaman jiwanya, tidak pernah merasa lega hatinya, selalu dihimpit dengan kekhawatiran, ketakutan. Nah, terkadang manusia nggak menyadari dari mana sumber kekhawatiran itu. Maka ciri orang berdosa, ia selalu dihantui rasa takut. Jangan dikira tuh Bapak sekalian para pendosa besar, ya, para koruptor besar itu hidupnya nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Maka biasanya satu dosa akan menimbulkan dosa yang lain untuk menutupi ketidaknyamanan dosa. Maka biasanya para pelaku dosa itu akrabnya dengan apa? Dengan dunia hiburan, dengan dunia penenang. Makanya obat yang paling laku di dunia obat apa? Obat penenang.
Minuman yang paling laku di dunia minuman apa? Minuman pemabuk, menghilangkan stres. Maka dunia sekarang menghadapi ancaman bukan hanya perang nuklir, bukan hanya perang senjata biologis, tapi sekarang perang menghadapi narkoba. Saking banyaknya manusia menghadapi beban dalam hidup, ketakutan yang tidak jelas, maka setiap hari harus minum obat penenang, narkoba, harus minum minuman beralkohol, memabukkan untuk menghilangkan rasa beban jiwa tadi. Padahal itu sumbernya dari mana? Dari dosa. Nah, maka dosa itu wizrun. Maka orang yang tadi disebut dari dosanya itu orang yang lapang jiwanya, tenang hidupnya. Maka kata Al-Quran, alam nasroh laka sodro wa wada'na angka wizro alladhi angkodo dohro. Alam nasroh, bukankah aku telah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Apa Nabi Muhammad dadanya lapang semeter gitu kan? Dadanya sama dengan yang lain. Tapi yang menjadi lapangnya apa coba? Jiwanya. Nggak punya beban kok. Nah, nyantai aja saya mah, orang nggak berdosa kan? Nah kan gitu. Itu alam nasroh laka sodrok wa wada'na angka wizrok, dan kami telah melepaskan daripadamu apa? Wizrok, beban-beban dosamu. Wa wada'na angka wizrok. Makanya warofa'na laka dzikrok, jadi ditinggikan kedudukannya, sebutannya. Maka orang yang tidak berdosa, ia akan dikenang kebaikan-kebaikannya. Sebaliknya orang yang banyak berdosa akan dikenang keburukan. Nah, maka semua orang pasti ingin tenang, damai. Dalam Al-Quran ya jauhi dosa, karena dosa itu adalah beban pada jiwa. Nah, karena itulah Al-Quran mengajarkan kita membenci dosa, karena dosa itu beban kepada jiwa. Inilah tazkiyah yang diajarkan Islam melalui tuntunan Rasulnya. Maka apapun yang kita lakukan tujuannya mentazkiyah, mensucikan jiwa kita dari danbun, dari wizrun. Nah, yang ketiga, dosa itu disebut apa? Ismun, asamun. Kata para ahli bahasa artinya lah baqiatun. Jadi lelet orang itu. Dosa itu sesuatu yang membuat orang jadi lelet. Kenapa lelet? Terlalu banyak sampah di jiwanya, terlalu banyak kotoran dalam hatinya, sehingga dia tell me apa tell me tulalit gitu, banyak loading terlalu banyak loadingnya lama gitu. Nah, tapi di mana loadingnya? Di jiwanya. Hese ngarti lah mau dipapaganda gitu. Hese nyambung kalau dinasehati, diberi ilmu tuh kemana gitu nyambungnya itu. Padahal dia tuh profesor gitu. Pendidikannya guru besar, tapi kok kenapa nu kieu teu ngarti ada jalma kan gitu. Nu teu sakola SD wae ngarti gitu. Kok dia profesor teu ngarti-ngarti gitu. Kenapa? Karena jiwanya jadi bodoh. Jiwanya jadi lelet, jadi tell me, telat mikir. Nah, jadi ini dosa ini menyebabkan kebodohan spiritual, kebodohan kolbu, kebodohan emosional. Jadi bisa saja otaknya cerdas, IQ-nya itu mungkin dia itu jenius, tapi sayang kolbunya itu bukan mantul. Kalau mantul bagus, mintul orang Sunda itu. Tumpul. Jadi kolbunya tumpul, padahal otaknya cerdas. Nah, maka seburuk-buruk orang adalah yang tumpul kolbunya, buta mata hatinya. Kan manusia banyak punya mata, Bu ya. Ada mata kepala, ada mata hati, ada
mata kaki. Ada mata kaki. Nah, yang paling bahaya itu orang kalau buta apa? Mata hatinya. Maka kata Al-Quran, la ta'mal absoru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka itu bukan buta mata kepalanya, tapi buta mata hati yang ada di dada. Kalau mata kaki mah nggak apa-apa lah, nggak melihat juga, tutupin aja pakai kaos kaki. Nah, yang bahaya itu mata hati. Nah, rusaknya mata hati karena banyaknya kotoran dosa menyebabkan jadi lelet, jadi susah meleknya, jadi telmi. Maka kata Rasulullah, tidaklah seorang berbuat salah melainkan dia akan seperti satu noda hitam yang menempel ke dalam kolbunya. Ma min abdin ma adnaba abdun bidan bin illa nukitat lahu nuqtatun sauda. Tidaklah seorang berbuat dosa melainkan akan seperti satu tetes noda hitam ke dalam jiwanya. Jiwa itu seperti beningnya kristal tuh, kristal tuh, lampu kristal di atas. Kita jadi terang karena lampunya bening. Maka yang bikin bersinarnya cahaya karena dibantu oleh lampu untuk memancar ke semua arah. Maka kolbu itu seperti lampu kristal. Sedangkan iman seperti sumber cahaya, sumber apinya. Nah, itulah kolbu manusia. Maka kalau kolbunya itu banyak dosa, dia banyak noda hitam. Kalau dahulu makan lampu itu dibikin dari apa itu? Dari apa namanya itu? Damar, di urang mah damar ya. Damar, cempor, semprong, patromak gitu kan itu. Itu patromak zaman baheula tuh paling modern, patromak gitu. Yang di kompak gini. Itu sudah paling bagus di kampung kalau ada patromak. Sebelum paling mewah. Saya dulu belajar alif bata, saya itu masih zaman patromak gitu. Patromak satu dikerubutin sama orang. Semasjid satu patromak terasa terang tuh dulu itu. Sehingga semuanya berdekat ke patromak. Nah, itu si api itu memancar karena bening, maka tiap mau dinyalain patromak itu dilap dulu itu lampunya itu kan, kacanya itu sehari semalam pamannya patromak dinyalakan itu tiba-tiba jadi gelap karena sudah penuh dengan apa namanya itu, cilaga ya. Kalau di kita mah namanya tuh naonnya kuku debu tuh hidung teh geus camehong. Geus camehong ku arku naon enggak ada camehong teh. Berkabut ya. Hitam. Nah, Bapak sekalian, jadi kolbu itu laksana kristal. Makanya disebutnya juzaz. Kristal kolbu itu. Kolbu manusia itu juzaz. Fi juzajatin ka'annaha kaukabun duriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin la syarqiyatin wala gorbiyah. Yakadu zaitu hayudi walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur. Cahaya Allah di atas cahaya. Kolbu kita ini ada cahaya Allah. Itulah fitrah. Tapi ketika manusia banyak dosa, fitrahnya tertutup oleh kotoran-kotoran noda hitam di kristal kolbunya. Jadilah mehong. Akhirnya tidak bisa keluar cahaya itu, tertutup oleh kotoran jiwanya. Sehingga ia jadi gelap hidupnya. Dulumatun ba'duha fawqa ba'din. Makin lama makin gelap hatinya itu. Maka dia tidak memiliki kecerdasan batin, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Maka dia itu sudah seperti binatang, nauzubillahi min dzalik. Nah, maka inilah bahasa kalian filosofi dosa di dalam Al-Qur'an.
Maka kalau orang berbuat dosa, menetes satu noda hitam di kristal hatinya. Kalau dia beristighfar, kata Rasulullah, fa in taba wastaghfara sokulat qalbuhu. Kalau dia bertaubat, istighfar, bening lagi, kayak dielap lagi. Jadi istighfar itu pengelap. Makin sering dielap, diusap, itu batu ali, makin kinclong. Apalagi kepala kita waktu mau dibotakin. Abangnya dielapan gitu. Begitu kesorot matahari, waduh, bersinar. Sampaikan silau. Nah, jadi emas tuh makin diusap makin bening. Kristal makin dielap makin mengkilat. Itulah kolbu manusia, makin diistighfarin makin bening terus. Tapi sabda Rasulullah, wa in zada, kalau dia wa in ada, kalau mengulangi lagi dosanya, zidat, ditambahlah noda hitamnya, hatta ta'lua, sampai akhirnya menutupi beningnya kristal itu. Padhalika ron, itu disebut dengan ron, yaitu kabut penutup kolbu. Maka kata Al-Quran, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ingatlah, karena ada ron, ada kabut debu dosa yang menutup kolbunya itu, sehingga ia tidak bisa melihat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, cahaya terang benderang. Inilah sekalian inti daripada perjuangan hidup manusia, bagaimana menjaga kesuciannya itu. Ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, wa yuzakkihim, kesucian. Maka kalau kita baca keterangan-keterangan dalam Al-Quran maupun hadis, ibadah apapun ujungnya itu membersihkan dosa. Betul nggak? Betul. Coba Allah syariatkan berwudu. Maka sabda Rasulullah, siapa yang berwudu dari mulai cuci wajah sampai selesai cuci kaki dengan niat yang tulus ikhlas pada Allah, berguguran dosa dari jasadnya itu bersama dengan tetesan air wudu. Ketika orang sholat, maka seperti orang mandi di sungai yang jernih bersihnya, airnya bening. Maka kalau orang saum, ya bersih dari dosanya. Orang yang menunaikan zakat membersihkan harta dan jiwanya. Orang yang haji bersih lagi seperti bayi baru lahir. Jadi semua ibadah puncaknya adalah membersihkan jiwa. Nah, pantas kata Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka mudah-mudahan kita semua menunaikan ibadah haji ini sebagai proses menuju kesucian kembali sebagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dijauhkan dari dosa seperti dijauhkannya timur dan barat. Semoga kita dibersihkan dari dosa seperti dibersihkannya kain yang bening, yang putih bersih dari noda hitam. Semoga Allah membersihkan dosa kita seperti dicuci dengan air, dicuci dengan salju, dengan embun, sehingga tidak lagi noda yang tersisa. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, boleh sambil nanya dulu, kan belum siap nasinya sudah. Udah. Iya, Bang. Saya kaitannya sama tadi kan, Quran juga ada.